rumput, kacang tanah misalnya kebun rumput, kan nggak etis ya. Lebih baik nanam yang khusus untuk ternak tadi. Seperti tapi Anda kata memanfaatkan yang kacang panjang kerjasama sama petani hortikultura. Gitu. Bener. Pak, nanti kalau panen ini buat saya. Gitu. Bener nggak? Bener. Kalau mau nanam khusus ya tadi sentro yang memang khusus buat itu tadi, ya. Telang apa telang sih? Telang ya, bunga telang ya, bunga dada namanya. Dia kan bukan kacang itu. Kemudian apa sih ada lagi yang agak berbulu tuh saya pernah jumpa, itu juga bisa, cuman jarang. Tapi ini kelebihan kalau kita punya hamparan kebun rumput atau menanam dalam satu hamparan meskipun tidak khusus kebun rumput, kemudian kita menanam di situ kacang-kacangan, katakanlah sentro, itu dalam sekali panen itu kan ada 2 jenis langsung tuh. Ya, ada rumputnya, ada kacang-kacangannya. Nah, itu yang bisa meningkatkan palatabilitas hijauan yang kita berikan kepada ternak. Betul. Jadi memang di jenis legum itu kalau kita ditanam di sela-sela rumput yang kita sebut itu dari legum itu bisa memberikan protein kepada. Udah pasti. Benar, bagus. Cerdas mana? Kang Dani cerdas ya. Ini kelebihan kalau kita nanam jenis kacang-kacangan di hamparan kebun rumput, katakanlah rumput gajah. Apa sih istilahnya, Kang? Saya lupa, Kang. Di dalam semua jenis kacang-kacangan, terutama yang merambat, itu di akarnya itu mengandung bintil-bintil rhizobium. Jadi bisa memberikan pertumbuhan memberikan unsur hara, unsur hara, nitrogen. Kepada rumput itu. Betul. Jadi simbiosis mutualisme. Keren ya. Saling melengkapi. Benar. Terima kasih Kang Dani. Cerdas Kang Dani. Itu Cileng. Itu rada tiris. Ngopi atuh. Kang, satu lagi tadi Akang, kalau yang Indigofera tuh masuknya di mana, Kang? Allahu Akbar. Ada satu jenis legum yang sekarang sama ngetrennya dengan dari rumput gajah tadi odot, itu adalah Indigofera. Itu masuknya ke legum pohon. Mirip-mirip kaliandra lah. Itu lagi postur tanamannya. Nah, itu sekarang lagi ngetren dan nutrisinya juga bagus. Sekarang banyak yang memanfaatkan kombinasi dua golongan ini yang rumputnya dari untuk ini ya, untuk kambing domba ya, rumputnya dari odot, kemudian legumnya dari Indigofera. Dua jenis itu dicampur diberikan kepada ternak. Itu katanya sudah bagus kombinasi dua jenis itu, dua golongan itu. Nah, itu yang hijauan. Sekarang ternyata hijauan ini kalau di manusia itu dianalogan ke manusia itu sumber karbohidrat. Kalau hijauan. Kalau dianalogikan dengan manusia, itu sebenarnya kebutuhan nasinya. Energi ya berarti ya? Ya betul, pinter nih energinya. Cileng. Nah ternyata kan kita juga sebagai manusia dalam hal mengkonsumsi makanan itu harus yang baik itu tidak hanya sumber energi saja kan, tidak nasi saja atau tidak sumber karbohidrat saja, butuh sumber-sumber nutrisi yang lain, terutama protein untuk pertumbuhan, untuk pergantian sel rusak, sel tubuh ya. Nah di ternak juga sama sobat tani, sobat colenak. Jadi ternak itu jangan hanya diberikan hijauan saja, tapi harus dikombinasi, dilengkapi oleh sumber protein. Sumber protein atau bahan pakan untuk melengkapi hijauan tadi namanya konsentrat. Penguat ya. Penguat. Kalau hijauan kan istilahnya pakan kasar. Ya. Nah, kalau konsentrat namanya pakan penguat. Kenapa kuat penguat? Karena kalau mengkonsumsi bahan pakan jenis konsentrat, itu ternak akan
kuat. Nah, Kang, tahan dulu Kang. Kita kan lagi ngomongin berarti nih, sobat ternak, ternyata kita beternak tidak hanya memberikan rumput atau hijauan saja. Nah, ini makanya kita harus bisa mengenal hijauan-hijauan yang kita berikan. Dan ternyata itu kalau di ilmu peternakan, kata Kang Dayat, itu hanya memenuhi kebutuhan energi saja. Dan tentunya kalau kita ingin bagus berarti harus ada makanan penguat. Kang, kayaknya kita harus bahas tersendiri itu penguat. Kenapa harus penguat? Ya karena tadi salah satu fungsi pakan penguat atau lebih dikenal dengan istilah konsentrat ya. Mau tidak mau untuk ternak supaya performance pertumbuhannya optimal, itu tetap harus diberikan namanya konsentrat tadi. Kan tadi Kang Dani sudah bilang kalau hijauan itu hanya energi saja, hanya mungkin karbohidrat saja yang dominan ya. Yang dominan itu hanya makanan pokoknya, pakan pokoknya. Seperti manusia, nasi itu makanan pokok. Lauk pauknya kan kudu aya, harus ada. Ya, supaya nanti diserap di dalam tubuhnya juga akan di dalam tubuh ternak itu akan lebih berfungsi ke sel-sel itu ya Kang. Nggak mungkin rumput doang, rumput mungkin kuat lewat doang nggak jadi terjadi naon, terjadi daging. Hidup sih hidup, tapi terjadi daging. Kalau kita makan nasi hidup kan, tapi kan nggak berag. Ya tadi semacam daya kreativitas, kemudian daya inovasi, cilung tadi, kemudian untuk energi potensi-potensi lain yang bisa dioptimalkan dari tubuh kita, tidak cukup hanya dari karbohidrat saja. Iya, betul. Nah, makanya peternak sekarang udah pada pinter-pinter Kang ya. Kadang-kadang rumput juga dibikin pakan komplit juga ada, di fermentasi dan lain-lain. Wah, ini banyak banget Kang nih udah hijauan pakan. Yang nanti ini aja. Oh ya, nanti konsentrat kita bahas di episode berikutnya. Kenapa ternak itu butuh makanan selain hijauan pakan ternak, tapi butuh juga yang namanya konsentrat. Ya. Kang, ini asik sekali. Kayaknya tadi banyak banget jenisnya Kang, ternyata Kang ya. Banyak, makanya ya sengajalah kita untuk memberi informasi. Dari mulai jenis rumput, kemudian jenis leguminase. Tadi ada yang lagi tren, kalau di rumput itu rumput odot ya yang lagi tren. Bahkan katanya sekarang ada lagi. Ini ada yang terbaru Kang sebetulnya. Lupa saya. Jadi hijauan untuk pakan ternak itu ada 3. Ada rumput, ada legum, ada daun-daunan Kang Dani, kayak daun pisang nih bisa. Daun pisang ya. Itu daun bambu bisa. Daun 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 nangka. Ya, itu termasuk hijauan pakan ternak Kang ya? Iya, termasuk dalam golongan daun-daunan. Dan itu diberikan segar bisa? Bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Dan dibikin silase apalagi ya? Oh iya. Lebih bagus lagi. Kayak ini Kang, kayak limbah jagung termasuk rumput ya? Oh iya. Jagung juga yang jagungnya termasuk limbah-limbah industri, limbah pertanian yang tadi kata jagung. Itu termasuk hijauan juga. Hijauannya yang semua jenis jerami lah istilahnya. Ya. Jerami itu kan hijauan kering. Ya. Jerami apapun bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak atau sumber pakan ternak. Ternyata teman-teman, sobat ternak, bahwa banyak sekali jenis hijauan pakan ternak yang bisa kita manfaatkan. Tergantung apa yang potensi yang ada di tempat teman-teman itu yang bisa dipakai. Dan satu lagi nih terakhir dari saya. Jangan terpaku memberikan pakan hijauan dalam bentuk segar. Jangan terpaku memberikan hijauan dalam bentuk segar. Karena dalam bentuk kering pasti suka ternak. Tergantung kebiasaan saja itu malah. Kreativitas berarti ya. Oh iya. Oke, mantap Kang Dayat. Ini kayaknya di sini nggak ada kopi loh Kang. Ya kita tadi agak sedikit terlena. Tidak membawa kopi. Karena ini hanya ada gunung. Satu aja. Oke, thank you Sobat Ternak. Sampai ketemu di episode berikutnya.